dia gabung. Pengakuan. Satu kata tapi dia gabung. Bergabung. Penginjilan. Mendatang. Ayat yang kami ambil terdapat dalam Amsal 15 ayat 3 dan 4. Bersemangat sekali, selamat camat. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyanyikan lagu dari ciptaan kami yang kami ambil dari buku Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Selamat mendengarkan. Jadi lagu yang kami buat terdapat dalam ayat Filipi 1 ayat Filipi 1 ayat 3 dan 4. Terpegang
saudara-saudara, kita masalah besar. Kenapa? Bayangkan, beta tanggal 30 Maret kemarin ini, beta ulang tahun yang ke-40. Wow, selamat ulang tahun Pak Pendeta. Percaya ke Sonde, beta ulang tahun yang ke-40 tanggal 30 Maret kemarin. Tidak percaya. Beta ulang tahun ke-40, betul? Iya. 40 tambah. Maksud saya, tahun ke-40 saya jadi orang Advent. Tetapi sampai hari ini saudara-saudara, beta son bisa hafal satu lagu Sion pun. Itu maksud saya. Sudah 40 tahun jadi orang Advent tapi tidak pernah hafal satu lagu Sion juga. Tempatkan di mana saja. Mereka datang tidak perlu bawa Alkitab. Bawa di gitar, duduk di pinggir jalan, dia nyanyi-nyanyi. Sebentar lagi ada yang datang kumpul dengan dia, lalu kumpul-kumpul omong nyanyi-nyanyi. Sebentar omong Alkitab, akhirnya bawa dia masuk gereja nyanyi-nyanyi. Sebentar jadi anggota gereja mereka. Betul Pak Sonde? Tapi kita main musik saja tidak bisa, dapat teman dari mana? Jadi kita bermasalah lagu saudara. Sampai hari ini kita nyanyi kalau tidak ada lagu Sion, Sonde bisa. Betul Pak Sonde? Tidak lagu Sion bibatar, tidak bukan lagu Sion, kita mau menyanyi. Puji Tuhan sudah ada di HP itu lagu-lagu, dia tinggal keluar. Tapi kalau tidak ada baterai ya habis sudah, tidak nyanyi juga. Kenapa saya bicara begini? Saya senang ada calon-calon komponis, orang-orang muda Air Nona. Kami bukan aneh, mungkin hanya ikut-ikut saja. Tapi sebenarnya kuncinya ada dari Air Nona. Sering-sering datanglah untuk ajar anak-anak kami untuk nyanyikan ayat-ayat itu seperti itu. Saya tadi waktu nyanyi, apalagi kelompok satu, kok dia pun ada kembali ke ini bagus sekali. Terus yang kelompok 4, yang 2 dan 3 mantap, tapi kita lihat kelompok 1 dan 4 mantap sekali. Kurang dapat hadiah. Nanti sebentar malam pasti ada hadiah. Anggota ada siap hadiah. Amin. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik orang muda, ayat kita malam ini adalah ayat yang biasa. Saya tidak ada ayat yang lain, karena saya lihat ayat ini juga sudah dibicarakan selama 2000 tahun, tapi selalu baru untuk setiap orang. Betul? Ini kita mau ambil dari mana saja ayat-ayat Alkitab kan sudah 2000 tahun toh? Ada yang sudah 3000 tahun lebih, ya. Dari dulu juga Yohanes 3 ayat 16 ya itu juga, tetapi pasti dia punya remuan berbeda. Nah, sore ini atau malam ini saya mau kita membaca 1 Timotius 4 ayat 12 saja ayat itu ya. Ada yang hafal? 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, dia bilang begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang bilang janganlah seorang menganggap engkau muda, menganggap engkau rendah karena engkau muda? Siapa yang ngomong? Ya, Paulus. Dia ngomong kepada siapa? Ya, jadi Timotius adalah seorang pemuda yang selalu ikut Paulus kemanapun Paulus ingin, dia ikut, ya, dia ikut. Nah, Paulus bilang sama dia, ingat kamu masih muda, tapi jangan sampai orang anggap kamu rendah. Biasanya orang muda dianggap rendah, toh betul kok? Ya. Nah, kalau anak muda kalau dalam gereja baru bicara sedikit salah di depan sudah dikritik hancur-hancuran, akhirnya anak muda langsung maju lagi. Pernah di jemaat saya bilang kepada jemaat, tolong kalau berita mission itu jangan dibaca. Saya bilang begitu, baca di rumah supaya datang tinggal ceritakan sana. Ada anak muda satu, pas sahabat depan dia yang bawa di berita mission, dia bangun, dia baca dari ujung ke ujung. Kebetulan di jemaat itu yang memimpin sekolah sahabat itu kan biasa bagi pada keluarga, di keluarga ini sahabat ini, keluarga ini sahabat ini. Mamanya langsung cubit dia di sini, cubit saudara sampai itu anak menangis sambil baca ini berita misi. Waktu keluar dia bilang, mama harus cubitnya di rumah, bukan cubit di situ, kasihan dia.
Dan mulai dari itu anak itu mau disuruh ke depan, dia sudah pernah lagi, sudah pernah. Jadi para orang tua, kalau orang-orang muda kita punya kekurangan membawa satu acara, jangan tertawa dia, jangan pangkas dia, biar tinggal nanti sendirian baru bilang, tadi kamu bawa misa sudah bagus, tapi adalah jauh lebih bagus kalau kamu jangan baca, kamu cerita. Begitu. Jadi anak ini dia punya semangat. Tapi kalau, lu ini orang sudah bilang jangan baca, tapi baca lagi. Omong dia lagi di depan teman-temannya, kasihan mereka. Ya. Nah orang muda jangan mau direndahkan seperti itu. Bagaimana supaya jangan direndahkan? Belajar untuk memperkembangkan diri. Coba, tadi siapa yang bikin itu lagu? Yang ini siapa yang bikin itu lagu tadi? Kain. Kelompok 1. Kamu yang bikin? Itu luar biasa itu. Tingkatkan itu. Iya, betul tingkatkan. Bisa jadi pencipta lagu. Iya, betul. Terus yang kelompok 4 siapa tadi? Waduh, tingkatkan itu. Iya, belajar terus. Coba kamu bikin lagu kemudian bawa ke orang yang bisa main organ untuk dibikin dia punya aransemen musik. Betul ke Sonde? Itu akan jadi lagu-lagu bagus. Bisa siapa bikin tadi? Wih, kakak paling yang mantap sekali. Ya, coba kalian ambil waktu kemudian tenang. Karena orang cipta lagu ini tidak. Sedangkan tadi ini hanya dalam tempo berapa detik sesudah kok. Apalagi kalian duduk tenang, tidak ada gangguan, baru kalian mulai pikirkan dia punya syairnya atau ambil dari ayat-ayat Alkitab, lalu kalian pikir dia punya nada, kalian kemudian bikin dia punya aransemen musik. Aduh, itu luar biasa, mantap sekali itu. Ya, coba nanti kalian bikin ya. Kami mau resolusi kami dengar lagu yang diciptakan oleh orang-orang muda Advent. Ya. Nah dia bilang di ayat itu, Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi orang-orang muda yang ada pada malam hari ini, baik yang dari Air Nona maupun Pionir dan Ebenezer, saya minta kalian harus jadi apa? Teladan. Teladan bagi siapa? Orang-orang percaya. Orang-orang percaya siapa? Anggota jemaat atau? Jadi anggota orang-orang muda jangan direndahkan oleh para orang tua karena kalian dianggap orang muda. Kalian harus jadi teladan. Nah jadi teladan ini artinya apa ini? Ya, jadi contoh. Ya, jadi contoh. Ya. Jadi teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu. Jadi kalau kalian orang muda, kalau mau berkata-kata itu, pikirkan dia punya kata-kata supaya tempat dan tepat waktu. Ya, saya masih ingat saya punya dosen namanya Kyu Hosong. Ini orang Korea. Ini orang ini kalau kita tanya dia satu pertanyaan, waktu ditanya, beta dalam hati, kalau beta langsung jawab. Tapi ini orang dia tidak langsung jawab. Dia berpikir dulu. Dia tenang sekitar 1-2 menit baru dia jawab. Dan kalau dia jawab tidak ada pertanyaan lain yang menyusul. Artinya luar biasa dia punya jawaban. Sampai saya bilang teman-teman ini orang yang hebat ini. Setiap kata yang dia ucapkan untuk menjawab satu pertanyaan, kata-kata itu tidak bisa dikurangi. Karena kalau dikurangi maka itu kalimat itu jadi rusak. Waduh, mantap sekali itu dosen itu. Orangnya tenang dan saya lihat memang dia orang pemikir. Jadi orang-orang muda, kalau kalian mau berbicara, pikir dulu baru berbicara, jangan bicara baru pikir. Bisa kok? Pikir dulu baru bicara. Sehingga apapun yang kalian omong, orang bilang, waduh itu anak kalau omong itu mantap sekali itu. Ya, ingat orang bisa menghargai kita melalui kata-kata kita. Jangan sembarang menggunakan kata. Apalagi kita orang Kupang ini, kalau kita ketemu, biasa tegur sapa dengan teman ini, anjing lu dari mana anjing ini? Pernah dengar begitu kok? Pernah kok?
Wih anjing lu dari mana anjing Aduh, terasa ini kata-kata sampai. Orang muda ada begitu? Namanya siapa di sini? Siapa? Mengaku, angkat tangan yang biasa. Jangan lagi jam begitu lesson boleh itu. Masa teman dibilang anjing. Jangan ya. Bahkan ada yang lebih kasar lagi dari situ, tapi beta sudah layak untuk ucap untuk kata-kata. Sudah layak di sini untuk saya ucapkan. Kenapa tidak bilang, woi tomat kenapa harus nama binatang? Aduh pepaya satu ini. Kalau durian itu hati-hati, itu udah keren itu. Jadi orang-orang muda ingat, orang muda Advent harus jadi teladan dalam apa? Dalam hal berkata-kata. Ya. Yang kedua, harus menjadi teladan di dalam tingkah laku. Nah, ini tingkah laku bahaya nih. Kadang-kadang kalau kita sama-sama duduk begini, wih ini orang-orang Advent ini pasti masuk surga sih. Tapi tunggu dia pergi sendiri, tidak ada orang lain, dia mulai lihat kiri kanan, sudah ada orang lain, sudah mulai dia punya asli keluar sudah. Nah, jadi saudara-saudara, kita punya keaslian di tempat orang banyak bagaimana, ketika kita sendirian juga harus seperti itu, ya, supaya menjadi teladan dalam hal tingkah laku, ya, karena melalui pergaulan kita bisa membawa orang untuk mengenal kebenaran ini, atau kita bisa membawa dia untuk tidak menjadi orang Advent. Betul? Maka itu lagu nomor 224 itu. Apakah dunia melihat Yesus dalam aku dan engkau juga? Ya toh? Betul kesana. Jadi dalam minggu ini boleh nyanyikan itu lagu terus menerus, langsung bertanya dalam hati, apakah dunia melihat Yesus dalam aku dan engkau juga? Ya. Satu kali saudara, ada seorang pujangga India bernama Jawaharlal Nehru. Nehru pernah bilang begini, beta mau jadi orang Kristen kalau beta lihat ada orang Kristen di India. Apakah betul tidak ada orang Kristen di India? Ada? Ada banyak. Dari dulu juga orang Kristen itu ada. Kristen di sana namanya Kristen Martoma. Kenapa Martoma? Karena menurut tradisi Rasul Thomas lah yang membawa pekabaran ke India. Maka kemudian Kristen di India disebut Kristen Martoma. Nah, kenapa Nehru bilang begitu? Kenapa dia bilang beta mau jadi Kristen kalau beta lihat ada orang Kristen di India? Artinya banyak orang Kristen di India saudara-saudara, tapi mereka tidak hidup seperti Kristus. Ingat, Kristen artinya pengikut siapa ini? Pengikut Kristus. Dia lihat, oh Kristen banyak di India, tapi hidup mereka tidak seperti Kristus. Maka dia bilang, beta bisa masuk jadi orang Kristen. Jangan sampai banyak orang tidak mau menjadi orang Advent karena dia lihat tingkah laku kita tidak menjadi seperti orang Advent. Betul kok? Betul. Baik. Yang berikut, menjadi apa? Teladan di dalam kasih. Jadi teladan dalam kasih. Kalau mengasihi jangan pilih-pilih lah. Yang cantik baru dia dekat-dekat. Kalau dia tidak baiknya dia jauh-jauh. Jangan. Yang dia nona-nona juga. Kalau ganteng dia dekat-dekat. Kalau biar ganteng, kalau keren, nah dia bilang, sudah lu ada apa persennya. Jangan. Kasih kita harus merata, betul? Iya. Biar dia jelek lah ya, baru tidak ada apa-apa. Tetap. Mungkin hati tidak ke situ, tapi jangan tunjukkanlah sama dia bahwa kita tidak suka dengan dia. Ingat, di dalam gereja ini kita harus saling mendukung satu dan lain, ya. Mengasihi semua orang itu seperti Kristus mengasihi kita. Dia tidak pilih muka. Kalau Yesus mengasihi saudara-saudara, dia tidak pilih. Oh ini beta senang dengan orang Timur, beta senang di Sohon, dia kasihi semua. Bahkan Nyonya White bilang, kalau hanya ada satu orang yang berdosa di atas dunia ini, Yesus juga rela mati untuk menebus orang itu. Dia tidak pilih bulu saudara-saudara. Maka itu Yohanes 3 ayat 16 dia bilang apa? Terus? Oke. Supaya setiap orang, ya, terjemahan lama bilang
supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kata barang siapa ini kira-kira siapa? Kan dia tidak tunjukkan ke satu kelompok, dia tidak tunjukkan kepada pribadi orang, tapi setiap orang, siapapun dia, suku apapun dia, warna kulit apapun, rambut lurus atau rambut keriting apapun, semua, ya toh, yang dia mengasihi semuanya. Maka itu ada lagu anak-anak bilang apa? Yesus cinta anak-anak, ya toh, hitam, putih, kuning, merah, semua indah baginya. Ini, jadi kita sebagai orang muda Advent, kita harus mengasihi semua orang, ya. Yang minder jangan dihindari, besarkan dia punya jiwa. Bisa kok? Yang minder besarkan dia punya jiwa. Kalau yang sombong harus tegur dia dengan kasih, tapi jangan tegur dia di umum. Ketika kalian sendirian bilang sama dia, kamu bagus sekali, beta lihat kamu penampilan bagus. Aja minta maaf ke beta, beta lihat kamu agak sombong. Soalnya papa, coba kalau kamu tidak sombong pasti bagus sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik orang muda, ini kita dituntut untuk menjadi teladan di dalam hal mengasihi. Sepanjang 1 kali 24 jam dan kesalahan telah kami perbuat melawan kita dan kita. Happy birthday, selamat menyambut minggu yang baru. Jadi acara kita di hari Sabat ini sudah selesai. Bye guys, makan, sudah lapar. Kita mau makan karena mama-mama sudah siapkan makanan. Makan, Malmi, lapar. Malmi. Api tinggi terus dan panjang sampai tebal. Sendok bagi kayak matching. Terima kasih untuk kurusnya Laura. Sedikit lagi kakak Nona. Bisa nih, ketemu ada tuh mie, bab tuh mie habis. Apa? Coba buka indah. Tebak apa di dalam guys? Kalau bosong benar dikasih 100 juta. 100 juta dalam mimpi. Mundur. Nah, ini namanya sambal goreng buatan Ibu Pendeta Pen. Enak ya? Dan enak. Hanya orang-orang tertentu saya yang bilang enak. Umur. Mur. Unduh. Ini satu piring lah. Lihat, inilah harapan kami yang tersisa. Anu sendok. Kalian bisa lihat kabutnya guys. Mau air banyak. Bentar lagi. Ini tambah air Enak. ini. Pas. Pas. Serius? Oh. Kinetik. Waktunya mie selanjutnya. Goreng. Kalau kamar mandi itu ada request, ada anti ya sama ada kelenjar. Jadi kopi ini cuy. Kelenjar sama banyak di tangan kan? Ada dulu di tangan, tapi masih kecil, tapi basah sampai di bawah plastik.